dengan Coach Getty, Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Ada Coach Margetty Herwin atau Coach Getty. Coach Getty, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kabar Lukman, sehat ya, Coach? Sehat, alhamdulillah Bang Lukman. Coach, Ya. minggu kemarin kita sudah hadirkan beberapa panganan daerah ya. Ya, Kali ini kita hadirkan untuk para pendengar Pro 3 apa, Coach? ya hari ini bisnis usaha kreatif nih, Ya. Bang Lukman, yaitu dari Bogor, ya dari kota Bogor. Ini ada rumah tisu, jadi membuat tas atau tempat tisu yang sangat kreatif, unik, kekinian, dan keren. Wah. Ini bisa menjadi peluang usaha bisnis rumahan nih, Bang Lukman. Jadi bagi para pendengar RRI Pro 3 program XBIS hari ini, simak karena pasti dapat banyak pengalaman seru. Ya, karena ini juga yang memulai bisnisnya ini mahasiswa nih. Wow. Sudah tersambung ya, Coach ya? Dengan ownernya ya? Iya, Ini ownernya Bu Restia. Oh, Bu Restia Aryani. Bu Restia. Halo, 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 halo. Bu Resti, dengar suara kami di studio? Ya, nampaknya. Nge-freeze ya. Bu Resti, dengar suaranya? Oke. Halo. Bu Resti, audionya nggak kedengeran? Coba cek audionya. Tidak keluar ya. Ya, source audionya kali ini. Jadi Bu Restia ini adalah pengusaha UKM, ya UMKM asal Bogor, Bang Lukman. Memiliki ide untuk membuat tempat tisu yang sangat kreatif gitu ya. Dan juga modelnya kekinian. Ya, coba Bu Restia. Halo. Nah, di-unmute Bu Resti suaranya. Coba. Halo Coach, Ya. Mas Lukman, Coach Getty, udah kedengeran ya? Sudah dong. Jelas. Sudah jelas. Alhamdulillah. Gimana Bu Restia? Kenapa pilih usaha apa nih? Rumah tisu ya, Coach ya? Ya, rumah tisu. Ya. Jadi filosofinya sih simple banget ya Mas Lukman, Coach Getty. Rumah tisu kan berarti rumahnya tisu alias tempat tisu. Kalau misalnya aku flashback lagi nih jadi kan aku tahu nih marketnya nih siapa sebelum aku nentuin mau usaha apa. Marketnya tuh kan emang cewek-cewek. Itu berangkat dari habit aku sendiri sebenarnya. Sama sempat ngeliatin habit para perempuan ini gimana sih. Itu salah satunya aku ngeliat kok tisu itu jadi must have item atau jadi daily needs. Gitu. Kalau misalnya kita ngelihat cewek-cewek kantoran, wanita karir, ibu rumah tangga, atau ibu yang punya anak, mereka kemana-mana bawa tisu, bener gak sih? Nah, cuma dari aku sendiri, aku kan orangnya cukup well organized ya. Jadi kalau misalnya menempatkan sesuatu tuh cuman ditaruh begitu saja di dalam tas, tapi tidak menjaga barang itu supaya tetap rapi, aku tuh gatel gitu. Jadi ketika udah lulus kuliah udah mulai kepikiran nih kayaknya kalau misalnya aku mengkolaborasikan si daily needs ini dengan sesuatu yang menjadi lebih kreatif gitu ya, sesuatu yang menjadi punya value, kayaknya bisa nih. Makanya waktu itu pertama kali yang aku kepikiran adalah tempat tisu. Kebetulan waktu itu juga aku lagi open house dan salah satu item yang sulit aku temui di pasaran itu tempat tisu. Tempat tisu yang dari kain ya, kan banyaknya yang kotak tuh yang dari plastik. Oh iya. Iya. Nah, tapi kalau yang dari kain kan kita bisa modif, bisa dilucu-lucuin, dicantik-cantikin pakai pita apa segala macam gitu. Itu lagi susah banget saat itu nyarinya. Itu kalau nggak salah tahun 2014-2015. Kebetulan waktu itu di luar juga lagi menjamur tuh yang namanya toko dekorasi rumah. Nah, tempat tisu itu malah justru yang harusnya ada krusial tapi justru belum muncul saat itu. Makanya aku coba masuk di situ. Ya, Coach, baca peluang dari circle, dari pertemanan, ini bisa juga ya, Coach? Iya, jadi banyak alasan UMKM membuka usaha itu karena ada peluang dan juga mereka suka, gitu ya. Dari situ muncul sebuah ide, coba-coba dan ternyata laku. Akhirnya itu menjadi sebuah
bisnis yang menjanjikan, Bang Lukman. Jadi Bu Restia ini mungkin bisa cerita nih tentang awalnya dari ide, terus akhirnya memulai dengan pengalaman usaha pertama, mungkin ngejual, itu mungkin bisa cerita juga tuh Bu Resti. Gimana tuh awalnya? Ya betul, jadi kan awalnya memang aku udah punya skill jahit ya, Coach. Nah, aku kan waktu itu kebetulan open house dan memang lagi nyari-nyari sih tempat tisu ini kan. Aku udah muter-muter keliling-keliling ke toko perabotan rumah. Memang susah untuk menyari yang seleranya itu sesuai sama tema rumah kita saat itu. Jadi ya sudah, aku bikin aja tuh sendiri. Aku modal jahit seadanya lah dan bahan juga ya seadanya aja tapi dikreasiin sebagaimana cantiknya gitu. Kebetulan yang melihat si tisu sebagai highlight di rumah aku waktu saat open house itu adalah teman-teman aku. Terus akhirnya aku iseng, mereka request coba dong tolong bikinin gitu. Akhirnya ya sudah, aku coba bikinin buat teman-temanku aja. Waktu itu circle paling cuman dari belasan orang yang datang paling yang request cuma 2-3 orang. Aku bikin terus aku iseng posting di Instagram. Waktu itu pakai hashtag sih. Hashtag kayak tempat tisu, terus home decoration, pakai tema yang waktu itu lagi happening tuh kalau nggak salah shabby chic kayak gitu-gitu. Aku posting di Instagram. Ternyata di Instagram pada saat itu 2015 itu justru aku ngerasanya kok gampang banget ya mengundang netizen untuk datang ke halaman Instagram aku dan mereka mau purchase. Mereka tanya-tanya dulu tuh, kasih komen dulu. Ini dijual nggak sih? Ini belinya di mana? Kayak gitu. Ternyata respon dari orang di luar pertemanan kita tuh malah bagus. Jadi akhirnya dari situ aku coba buka PO tuh Coach, Mas Lukman. Dari antusiasme netizen itu, tapi memang awalnya karena ada pesanan dari temanku dan aku posting di Instagram, baru habis itu kepikiran, oh ternyata ini bisa jadi ladang bisnis, gitu. The power of social media sih saat itu. 2000 berapa tadi ya? 2015. Wow. Itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu hingga tadi ini. Benar. Dan mungkin pada saat itu masih mahasiswa ya, Bu Resti ya? Enggak juga sih. Udah punya anak. Mau punya anak apalagi hamil. Iya, jadi lagi kreatifnya. Jadi iya benar. Lagi nggak bisa diem di rumah. Jadi peluangnya ada, kesukaannya juga dipunya, pengetahuannya dimiliki. Dan disinilah akhirnya menjadi sebuah usaha gitu ya. Dan ternyata pasar merespon. Nah, nggak gampang membuat sebuah ide menjadi usaha. Butuh energi yang besar, Bang Lukman. Artinya, kalau kita memulai usaha kita nggak suka, itu udah satu kendala yang berat. Kita suka tapi nggak punya pengetahuan dan pengalaman atau kemampuannya, kita nggak akan pernah memulainya. Cuma bicara doang tentang peluangnya. Tetapi kalau kita sudah punya pengalamannya, kemampuannya, passionnya, dan pasarnya itu ada, disinilah yang harus cepat kita mulai gitu ya. Karena kalau kita sudah mulai pasti pesaingnya nanti muncul. Tetapi pesaing itu agak susah dia mengejar kita kalau kita terus inovatif, kita terus kreatif, dan kita terus tumbuh dalam bisnisnya. Bu Restia, 2015 itu masih jarang ya produk rumah tisu ini ya? Jarang, dan waktu itu juga Instagram itu baru booming. Jadi orang tuh juga belum terlalu banyak jualan di Instagram, makanya aku merasa tidak punya kompetitor saat itu. Iya, itu menarik tuh. Iya, tapi bagaimana kondisinya saat ini? Kan banyak juga ya Coach ya. Gitu, ada yang sukses, pasti akan ada banyak followernya. Ya, produksi pertamanya berapa banyak, terus ya ada kejual berapa, punya nggak? Suka duka nggak laku gitu. Ini Coach, sebenarnya challenge juga sih ketika kita mencoba memasarkan terus ternyata antusiasmenya bagus gitu ya. Jadi saat itu kan memang aku masih sendiri, tiba-tiba ada orderan
itu dari Batam. Pertama kali aku dapat orderan 5.000 pieces untuk nikahan, 5.000. untuk souvenir kawinan. Jadi itu challenge di awal tuh aku yang kayak ragu mau ambil atau enggak nih jobnya. Tapi kesempatan tidak datang 2 kali. Dan waktu itu juga kan aku belum terlalu sibuk ya. Fokusnya memang masih menjahit produksi. Seperti itu. Jadi ya aku terpaksa ambil. Wah, Dan keren. itu aku bisa selesaikan dalam waktu, kan memang tidak buru-buru. Untungnya sih waktu itu tidak buru-buru. Jadi bisa diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan. Iya. Wah, 2,5 Itu bulan. deadline-nya 3 bulan, tapi Iya. 2,5 bulan aku bisa selesai. Iya. Itu 2,5 bulan Alhamdulillah. masih buka order lain atau memang ngerjain itu aja? Fokus dari stok yang ada sih tetap kita posting ya. Cuman kalau untuk karena PO-nya juga menghabiskan banyak waktu dan tenaga, akhirnya fokus di situ. Tapi untuk yang retailnya, untuk orderan 1-2 pieces kita masih ada stok, yaitu masih bisa kita Jalan. kirim. Iya. Nanti Iya. kita bahas lagi ya, Coach Yes. ya. Karena kita undang pendengar dulu. Wah, Untuk ada yang Anda nanya yang nih. ingin bergabung silakan di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081 399 399 888. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Selamat malam kembali Bung Lukman, Tara, dan Coach Gesi, selamat malam. Malam Bu Dinda. Mohon maaf minggu lalu nggak bergabung. Absen salah 1 kali Coach Gesi. Iya. Jangan di DO ya. Ketinggalan rendang gitu. Iya, padahal kuliner tuh kemarin ya itu minggu lalu itu Selasa malam itu takziah. Oh, takziah. Bung Lukman ya. Ya, sekarang kita bahas tisu. Nah, ini kita undang dari Bogor nih. Bogor juga ini. Asalnya Bu Dinda. Bisa berarti ya. Tahun kenal kumaha damang. Silakan Bu Dinda. Enggak, iya. Ibu Resia, selamat malam. Malam Bu Dinda. Kumaha damang. Pangestu. Aduh, saya kayak Sunda coret ini. Sudah coret. Enggak apa-apa, masih Sunda juga. Ciri khas suara Sundanya masih ketara kok. Ya. Masih ada sih daerahnya. Iya. Coach Geti, Ya, Bu. Bung Lukman, mau tanya dulu sama Ibu Restia ya, boleh ya? Silakan. Ya, silakan Bu. Yang pertama, tadi udah openingnya udah dikasih tahu ya awalnya gimana gitu ya. Jadi saya pengen tahu untuk saat ini ya, kan pasti udah bertebaran tuh ya, yang beli juga sudah banyak, peminatnya juga banyak gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu mereknya enggak ya? Boleh dong, nggak apa-apa kalau iya. Kalau boleh tahu mereknya, karena tisu Merek itu kan, produk aku Ya, naon? Rumah Tisu. namanya Rumah Tisu. Ya, Bu Dinda. Ya, oke. Oke. Nah, karena banyak juga kan yang sekarang itu ya dengan lihat Iya, satu betul. pengen juga nyoba gitu kan. Jadi jangan salah merek gitu. Nah, untuk orderan ke ini, yang order maksudnya, yang order via medsos itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang yang beli langsung lah begitu ya. Mungkin ada di tokonya Ibu Restia gitu ya, mungkin gitu. Itu yang mana lebih banyak? Itu yang pertama sepertinya pertanyaannya. Dan ya udah 2 ya, jangan banyak-banyak tadi merek dan itu. Ya itu aja, 2 aja pertanyaannya. Terima kasih Baik. Bu Dinda. Ya. Terima kasih Bu Dinda. Jadi gini, kalau aku sih dari awal memang konsisten untuk si Rumah Tisu ini pemasarannya memang online. Tapi sekarang aku juga punya channel setelah aku ikut inkubasi, pendampingan UMKM dan sebagainya. Aku udah mulai melebarkan sayap di bazar atau pameran. Tapi itu juga aku pilih-pilih. Itu biasanya yang aku ikut binaan. Jadi ada 2 nih channel pemasarannya. Satu online, itu via e-commerce. Boleh sebut Boleh. mereknya? Ya, Boleh. boleh. E-commerce itu seperti Shopee, TikTok,
TikTok sekarang kurang aktif sih, aku masih banyak di Shopee. Terus yang kedua pameran. Nah yang ketiga, ini sebenarnya yang baru aku lakuin di 2 tahun terakhir ini, aku lagi coba fokus di Etsy. Etsy itu salah satu e-commerce luar negeri, yang ternyata aku juga nggak nyangka antusiasmenya itu juga bagus. Karena di bulan pertama aja aku bisa menjual, ini prestasi ya, Coach. Jadi mungkin ada yang bilang, oh angka ini terlalu sedikit, oh angka ini nggak seberapa. Tapi enggak, ternyata setelah aku baca review, untuk penjualan 10 pieces di bulan pertama kita buka toko di Etsy, itu consider bagus. Karena targetnya kan luar negeri. Jadi kita menembus pasar luar negeri, itu consider bagus. Keren. Dan kita bisa menjual harganya, misalnya nih, kita di lokal jualnya tempat tisu itu 35.000. Di Etsy aku bisa jual $35 untuk satu pieces. Udah berapa kali bisa tuh? Gitu. Jadi 10 pieces itu 10 biji atau 10 paket 10 kali pengiriman, itu udah berkali-kali lipat dari aku menjual beberapa pieces di Indonesia gitu. Jadi channel pemasaranku bazar atau pameran, kedua Shopee, ketiga Etsy ini. Etsy ini lagi sedang aku masih belajar karena baru 2 tahun juga. Dan itu masih algoritmanya masih berubah-ubah, jadi aku masih ikutin tuh. Ada tutorialnya sih di YouTube dan segala macam. Buka Masih reseller dicoba tidak, dimaksimalkan Bu lagi. Restia? Ada resellernya? Kenapa? Ada resellernya? Reseller sih awal-awal ada, tapi sekarang mungkin kalau buat di market lokal harganya terlalu ini ya, Coach. Harganya lumayan pricey. Jadi agak mahal. Tidak terkontrol gitu ini. Gimana Coach tadi Bu Restia ini nampaknya ini ya bisa memanfaatkan. Kan ini produk online gitu ya. Jadi memang Bang Lukman karena Bu Restia ini juga termasuk generasi milenial gitu ya. Jadi terhadap yang namanya digital, online gitu ya, cepat beradaptasi. Ya, saya ada kendala pada saat yang saya dampingi itu adalah generasi kolonial. Belajarnya susah, udah gitu juga nggak ngerti bahasa Inggris untuk belajar dari sosial media yang kebanyakan tutorialnya dulu belum banyak bahasa Indonesia gitu ya. Dan ini juga menjadi satu kendala. Tetapi saat ini sih sepertinya sudah cepat para UKM ini atau UMKM ini untuk belajar digital gitu. Nah, mungkin bisa cerita juga nih Bu Restia, secara online dan offline gitu ya, saat ini kendala untuk menjual produk ini bagaimana? Nah, jadi aku mulai cerita dulu ya, Coach. Jadi waktu dari awal 2015 sampai mulai masuk e-commerce di Indonesia, si Shopee, Tokopedia, Lazada, itu aku udah mulai ngerasa punya kompetitor nih, dan di situ terjebak dengan perang harga. Akhirnya kan aku berputar kan, otakku mikir ini gimana ya aku bisa jualan tapi si tempat tisu ini tetap punya value-nya. Karena kalau misalnya aku lihat di pasar lokal, mereka udah mulai dengan produk yang sama, bahan yang sama, tapi harganya banting-bantingan. Kita nggak tahu kualitasnya nomor sekian, karena yang namanya kita memasarkan online kan customer hanya melihat dari foto ya. Bahan nggak dipegang, kualitas jahitan nggak dilihat, resletingnya juga mungkin pakainya yang biasa kan, kayak gitu juga mereka mungkin tidak teredukasi. Jadi waktu mulai masuk si Shopee, Lazada, Tokopedia ini, aku udah mulai mikir tuh, nih gimana ya caranya menempatkan produk aku supaya beda dari yang lain. Dan kebetulan aku juga emang suka desain, aku juga otak-atik. Ada website namanya Pinterest, itu juga salah satu sumber inspirasi aku untuk menjual sebuah produk. Itu aku mulai explore tuh di situ. Aku ada bakat gambar sedikit, aku bisa komputer sedikit, bisa Photoshop sedikit. Nah, waktu itu juga ada Canva. Jadi aku merasa nih kayaknya harus dimanfaatkan nih si aplikasi-aplikasi ini. Jadi dari situ aku mulai tuh mencari desain sendiri. Ada yang gambar, ada juga yang aku beli desainnya di internet. Dan itu aku print di atas kain. Nah, dari situ mulai tuh
tempat tisu aku punya apa ya, ciri khas lah. Dan aku pede menjualnya dengan harga yang sedikit tinggi. Makanya market aku bisa dibilang aku mengejarnya ke menengah ke atas. Iya. Yang dimana customer aku mau nih membeli untuk souvenir ulang tahun misalnya, tapi satu pieces tempat tisu tuh harganya minimal di 50.000. Mereka mau mengeluarkan uang untuk itu. Iya. Baik. Iya. Ini Dan aku menarik ya. Iya. Coach ya. Iya, Bagaimana Bu aku Restian? merasa si middle class ini lebih gampang mengeluarkan uang ya, Iya. dibanding kita harus berkompetisi dengan middle low class untuk market lokal. Nah, makanya aku pede ketika kita punya value, meskipun produknya sama, tapi kita punya value nih. Kita berani untuk menjual harga dengan yang lebih tinggi. Entah itu desainnya, packaging, kualitas dari aksesorisnya, itu nggak apa-apa, kita pakai yang mahal. Toh memang market kita memang di atas gitu. Iya. Iya. Baik. Ini menarik ya Coach ya, Iya. bisa menjaga pasar di tengah gempuran pesaing-pesaingnya. Ya, itu yang harus dimiliki oleh para UKM kita, Iya. Bang Lukman. Jangan perang di harga, menjual dengan semurah-murah mungkin, akhirnya hancur semua. Jadi beberapa binaan saya yang masuk di kelas inkubasi saya pentingkan, utamakan para pengusaha UKM ini adalah orang yang memiliki identitas bisnis yang kuat gitu ya, dan mereka menjual dengan kualitas, harga itu nggak jadi masalah. Asal dia bisa menjelaskan kenapa harganya agak tinggi, karena mereka punya kualitas terbaik dan memberikan yang berbeda dengan produk-produk sejenis. Jadi UKM harus dengar nih program hari ini, siaran hari ini, karena dia akan belajar bagaimana memulai. Dan yang namanya pengangguran itu jadi nggak ada kalau orang itu kreatif, dia punya ide, dia kreatif dan dia mau melakukan. Dibanding Anda hanya menunggu hanya berkeluh kesah, hanya memiliki alasan 1000 alasan Anda sebutkan, ya Anda salahkan kondisi ekonomi, kondisi bisnis gitu ya, tanpa ada usaha. Jadi sebenarnya orang ya nggak ada yang susah kalau mereka kreatif, Bang Lukman. Iya. Tadi ya, sebenarnya sih yang menarik tadi juga bagaimana menjaga mental di tengah gempuran pesaing itu ya, Coach ya. Biasanya juga ada beberapa UMKM ketika para pesaing udah mulai muncul gitu menawarkan harga yang lebih murah, lebih rendah, akhirnya mentalnya down. Iya, dengan banyaknya produk asing masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah, mungkin menurut banyakan orang itu lebih bagus juga, nggak usah khawatir. Karena kita punya kualitas berbeda, modelnya pun berbeda. Dan saat ini orang-orang kita senang sebenarnya belanja produk lokal. Ya, cuma produk lokal ini kadang-kadang tidak menjaga kualitas. Produk lokal ini ngejual dengan harga mahal tapi modelnya biasa-biasa aja. Nah, tadi banyak source di online. Tadi ada Pinterest, ada Canva, ada banyak sekali, dan ada sekarang pakai ChatGPT, Artificial Intelligence. Kita bisa diskusi tentang desain yang kita buat. Kita bisa diskusi dengan apa yang menjadi peluang atau kualitas dari produk yang kita buat. Banyak sebenarnya, Bang Lukman. Tapi mau belajar apa enggak? Kadang-kadang nunggu gratisan belajarnya. Wah, yang ini gratis ikut. Kalau itu bayar, enggak lah kalau bayar. Lah bagaimana kita bisa cepat maju gitu ya. Kita nggak berani invest gitu. Bu Restia ke 2015 berawal dari iseng-iseng tadi ya, menurut cerita Bu Restia. Lalu saat ini kan sudah mulai serius nih ya. Udah berapa karyawannya? Aku karyawan, sebenarnya aku full timnya itu waktu COVID. Mas Lukman, justru full timnya itu pas COVID. Kita punya konten kreator 2 orang, ada live host 1 orang, terus admin ada 1 orang, helper 1 orang, dan penjahit 2 orang. Cuman kalau sekarang aku cuma ada 1 helper dan 2 penjahit, gitu. Itu udah apa ya? Udah pas sih. Dengan produktivitas yang sama ya. Iya, dengan omset masih sama nih, Coach. Jadi dari pas pandemi kita kan tahu nih, oh ternyata kita bisa achieve maksimum omset tuh sekian gitu. Terus aku kan masih belajar tuh, Coach. Jadi waktu kita mencapai omset maksimal itu, ternyata juga setelah aku hitung-hitung, kok ini banyak boncosnya ya. Ternyata boncosnya di mana? Ternyata ada banyak kasbon apa segala macam gitu. Ada drama-drama
kayak gitu. Terus akhirnya Iya. aku mulai maksimalkan lagi. Oh ya, aku lupa, aku ada satu apa spesialis ads itu juga freelance, aku hire. Biasa durasinya 3 sampai 6 bulan. Itu kalau mendekati tanggal kembar biasanya juga naik kok omsetnya gitu. Jadi sebenarnya totalnya sih ada 4 orang ya kalau sekarang, yang Iya. satu freelance. Ya. Tadi menyinggung inkubasi, ketemu Coach Getty kapan? Bu Resti ya? 2000 berapa ya Coach? Kayak 2 tahun lalu ya? Ya, 2023. Ya. Iya betul. Kayak zaman-zaman habis pandemi kalau nggak salah. Ya, habis pandemi. Itu program apa, Coach? Program inkubasi level up-nya Kementerian Kominfo itu. Oh, Ya, Kominfo. Kominfo. Ya, jadi ada 100 UKM yang saya dampingi dari 5 wilayah. Alhamdulillah sekarang ini UKM ini semuanya juara nih. Saya bingung juga kok bisa juara semua gitu ya. Wow. Karena mindsetnya berubah, cara mereka melakukan daging semua. Boleh cerita nggak, Iya. Bu Resti, setelah ikut program itu apa yang berubah? Habit yang Habit. pasti. Waktu itu kan aku ditekannya soal ini kan, memaintain keuangan sebenarnya. Untuk konsumtif aku tuh harus bisa dikurangin, karena sebenarnya kan kalau dari kita bisnis ini sebagai main job, tapi itu juga yang menghidupi kebutuhan pribadi kita. Nah di situ tuh aku mulai challenge diri aku untuk minimalisir dulu deh kebutuhan pribadinya, tapi lebih banyak diputar lagi, profitnya tuh diputar lagi buat modal. Nah itu udah mulai berasa sih, di 3-6 bulan tuh udah berasa. Beda banget. Makanya aku bilang tadi, waktu pandemi aku bisa dapat omset sekian dengan jumlah karyawan yang banyak, tapi setelah pandemi aku bisa maintain dengan jumlah karyawan sedikit, karena ternyata memang pengaturan keuangannya aja sama strategi kompetensi karyawannya lebih baik ditempatkan yang di hire di mana nih gitu. Kalau misalnya ternyata kita butuh marketing, ya berarti marketing online, berarti ya udah aku hire-nya si ad spesialis aja. Gitu, karena itu memang fokusnya untuk memaksimalkan omset kita di online gitu. Iya, nanti sedikit dibocorkan ya Coach ya, boleh ya? Boleh. Apa yang disampaikan materi dalam level up UMKM itu. Tapi kita ke pendengar dulu ya, Coach Getty dan Bu Resti ya. Ada Pak Teddy di Pangkal Pinang. Selamat malam Pak Teddy. Selamat malam Bu Lukman. Ya, silakan. Salam sehat ya. Ya, silakan. Ya, ini bertanya, saya nggak ibu siapa ya bertanya. Bu Restia, Pak Teddy. Oh, Bu Resti. Ibu Resti, boleh bertanya? Ibu Resti. Ya, silakan Pak. Ya, Teddy. ya Pak. Boleh bertanya nggak? Oh, silakan Pak. Boleh. Nah, nanya itu produknya itu apa dan modalnya itu awal-awalnya itu ada bantuan nggak kira-kira Ibu? Oke. Ya. Oh, jadi produk aku fokusnya di tempat tisu, tapi memang pengembangan ya. Jadi ada tempat tisu yang benar-benar tempat tisunya aja, ada juga tas yang ada kantong tisunya, ada tas laptop yang ada tempat tisunya. Pokoknya semua apapun itu, make up pouch tapi ada tempat tisunya. Jadi aku mulai kembangkan tuh, tapi memang produk utamanya apapun itu harus ada tempat tisunya, harus ada kantong tisunya. Terus untuk awalnya modal ya tadi ya tadinya ya. Modal awal berapa? Itu karena awalnya memang aku bikin sendiri, cuma buat sendiri ya, belum buat untuk produksi massal, itu cuma di 200.000. Tapi dengan kondisi aku udah punya mesin jahit, aku udah punya skill, jadi nggak usah kursus lagi gitu. Gitu. Terus ada yang bantuin atau enggak? Awalnya nggak ada. Aku benar-benar sendiri, termasuk jahit 5.000. Itu juga sendiri. Ada nggak bantuan dari pemerintah, Bu? Ada nggak bantuan pemerintah? Iya, itu saja Pak Teddy ya. Baik. Itu aja dulu Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Ditahan dulu ya Bu Restia ya. Kita ke Bandung dulu, ada Pak Sony di Bandung. Selamat malam Pak Sony. Waalaikumsalam Pak Lukman. Ya. Ini mau tanya sama Bu Resti dan Pak narasumber. Coach Ya, Getty. Coach Getty, Pak Sony. Oh gitu. Silakan Pak Sony. Gini, saya kan tadi punya si Pak narasumber mengatakan kita harus bertahan dari kualitas, jangan memberi harga murah. Ya. Ya. Saya sangat sepakat.
Ya. Tapi kelemahannya gini Pak, kalau kita bertahan terus dari harga, ternyata pelanggan juga pada pindah. Itu gimana ngatasinnya? Apakah kita harus tetap bertaya diri apa gimana gitu? Saya juga kan pelaku usaha kecil ini, banyak pelanggan, tapi sekarang agak kurang juga pelanggan karena saya bertahan dari sana gitu. Saya kan Pak Sony usahanya apa Pak Sony? Saya penjahit juga Pak. Penjahit juga ya, oke. Dari kantor gitu, alhamdulillah. Tapi sekarang bersaingnya ketat juga Pak. Makasih Bu. Ya, makasih. Terima kasih. Bu Restia tadi ya, Pak Teddy di Pangkal Pinang nih bertanya, adakah bantuan dari pemerintah? Dari pemerintah waktu itu dari binaan sempat ikut kur sih, kredit usaha rakyat. Itu aja saya ambil 50 juta pertama, tapi sudah lunas 3 tahun kalau nggak salah waktu itu. Udah sih dari itu aja, kita yang ditawari dan kita mengajukan juga. Ya. Iya, menarik. Pak Sony. Iya, jadi gini, kalau Pak Sony jahitnya itu jasa jahit, kan gitu ya. Itu kan beda jasa jahit atau membuat produk jahitan. Kalau jasa jahit, ya jelas. Kalau jasa hasilnya mirip-mirip aja, nggak ada kelebihan, nggak ada kemudahan, atau tidak ada kecepatan, ya pasti akan susah nyari pelanggan. Tapi kalau kita bikin baju seragam, kita ada contoh, ada model, ada keahlian lebih, ada perbedaan lebih gitu ya. Terus kita juga punya networking. Jangan kita cuma nunggu bola tuh duduk aja. Kok sepi ya? Yang datang ya orang itu aja. Nah itu agak susah. Makin lama pelanggan kita akan makin berkurang terus terang. Ya sekarang ini bisnis harus dekat dengan sosial media. Harus belajar bagaimana kita menunjukkan produk kita di Instagram. Bagaimana kita menunjukkan produk-produk terbaru kita di Facebook. Kalau enggak, kita tidak dikenal, bahkan dicari, di searching di internet pun punah. Jadi seperti zaman dinosaurus. Kita hidup di zaman sekarang, tapi bisnis kita seperti zaman dinosaurus. Kita nggak ada sosial media, di WhatsApp pun kita nggak selalu update status, kita nggak ngerti produk apa yang kita harus buat. Jadi sebenarnya apa yang perlu disiapin panjang, bukan cuma sekedar mempertahankan harga. Kenapa berani mempertahankan harga? Karena kita sudah dikenal, karena kualitas kita sudah pede. Bukan berarti kita nunggu dan sok pede atau sok menahan harga, tapi nggak ada yang kelihatan dari kita, itu nggak akan bisa dipertahankan. Ya, contohnya jasa gitu ya. Jasa konsultan pajak misalnya. Tapi konsultan pajak ini nggak dikenal orang, tidak akan kelihatan kalau di searching di online. Nah, bagaimana dia supaya dikenal? Dia mengadakan training, dia melakukan podcasting, dia bercerita, dia membuat testimonial klien. Akhirnya lama-lama orang mengenal dan orang ingin ketemu karena dia mulai eksis di sosial media. Dan kalau kita di sosial media pun, kalau kita tidak beriklan, kita akan kalah algoritma SEO-nya dengan yang beriklan. Jadi memang harus ada budgetnya. Cuma kontennya juga yang jelas. Kontennya itu kita bikin planningnya, marketing campaign. Jadi waktu saya dampingi para UKM level up ini, kita bukan cuma ngajarin dia berproses. Kita bukan hanya ngajarin dia untuk mengerti digital marketing, tapi kita membantu mereka menemukan identitas terbaik sehingga mereka berbeda dari yang lain dan mereka pede membangun bisnisnya untuk tidak berkompetisi, tapi mereka berkompetition, mereka bisa saling bekerja sama. Salah satu contoh Bu Resti ini berkolaborasi pada saat Lebaran lalu dengan klien saya, binaan saya yang juga juara UKM. Apa tuh? Imago dengan madu, terus Bu Resti bikin bungkusnya, paketnya, bener ya Bu Resti ya? Bikin tasnya, betul. Iya, bikin tasnya. Jadi UKM itu harus kreatif, bukan cuma jualan sendiri, fight sendiri-sendiri, hidup sendiri, mati sendiri, tetapi bagaimana berkolaborasi. Misalnya tasnya dibuatin sama yang ini, produk dalamnya ada yang ini, yang untuk melakukannya ini. Itu yang saya bangun. Di Jogja ya ada klien saya yang saya dampingi sekarang punya toko namanya Ale Jawa. Ale Jawa itu ada 4 produk. Ada lemari lila, ya, terus ada Animorphosa, ada Kiwa, ada Joglo Ayu Tenan. Mereka sewa tempat namanya Ale Jawa. Jadi orang ke sana dapat produk asli Jogja. Mau beli batik ada batiknya, mau shibori ada shiborinya, baju khas Jogjanya, sepatunya ada, aksesorisnya ada. Di sini kita kreatif, kita bersama-sama. Karena kalau kita mau besar nggak bisa sendiri. Tapi kalau Anda tidak besar tapi mau cepat, ya jalan sendiri. Cuman cepat aja, besar nggak bakal kalau sendirian.
di situ poin utamanya kenapa yang saya dampingi ini benar-benar mengerti dari mulai keuangan, bagaimana mencari customer, bagaimana berproses dan bagaimana berkembang. Bang Lukman tuh dibocorin sedikit. Tadi ya, nge-branding juga kalau di zaman saat ini mengharapkan bisikan tetangga nggak bisa. Dan ini programnya kemarin paling sedikit 6 bulan saya dampingi. Dan itu memang mereka mengerti banyak hal dan sampai hari ini tahun kedua saya sudah undang 71 klien dan binaan saya di acaranya XBIZ. Jadi teman-teman bisa belajar banyak. Baik. Bu Restia tadi ya, apa sih produk yang saat ini diproduksi dan boleh di-spill bagaimana pendengar Pro 3 untuk bisa mendapatkannya, silakan bisa diinformasikan juga ya. Ya. Nama akun. Silakan Bu Resti. Oke, jadi aku jualannya ada di Shopee untuk customer lokal. Itu namanya Rumah Tisu. Rumahnya biasa, terus nggak pakai spasi ya, TISSUE, tisunya tisu gitu. Ya, digabung ya? Iya. Ya, digabung. Winning produk aku ada 2 sebenarnya, tempat tisu travel sama tempat tisu 250 lembar itu buat di meja. Biasanya buat ditaruh di dapur, di meja, bukan buat yang dibawa-bawa ya. Jadi ada 2 winning produk aku. Tuh, dan itu aku juga menerima orderan untuk souvenir dalam jumlah banyak. Kita sekali produksi itu dalam 1 bulan bisa 10.000 pieces. Dengan 2 penjahit. Terus untuk yang retailnya kalau beli satuan juga bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau ngeliat nih bandingannya, aku benar-benar nggak ada kompetitor ya Coach di Shopee. Jadi kompetitor aku ada tempat tisu juga, cuman yang karakternya sama atau mirip tuh nggak ada. Ya, pabrikan. Jadi kalau misalnya, jadi kenapa harga aku mungkin terbilang agak tinggi, tapi penjualannya juga ada di chart yang atas nih, masih masuk 5 besar. Itu karena memang penjualan per bulannya lumayan. Iya, keren. Lumayan di angka ratusan gitu. Iya. Baik, Bu Resti. Coach terakhir, apa pesan yang bisa diambil dari kisah dari Rumah Tisu ini, Coach? Iya, jadi Bu Resti adalah salah satu contoh ya, ibu rumah tangga yang bisa membantu suami gitu. Berbisnis yang tadinya ikut suami sekarang bisa aja suami ikut istri karena omsetnya istri lebih bagus, lebih besar gitu ya. Dan itu bisa menjadi contoh bagi pendengar atau siapapun yang saat ini mungkin sedang nggak ada kerjaan, jadi kaum rebahan, jadi kaum mager gitu ya. Anda mungkin punya peluang jika Anda mau melakukan sesuatu yang menjadi passion Anda. Ya, kemampuan Anda bisa Anda latih asal Anda suka ya, dan ini bukan sesuatu yang berat kok. Membuat tempat tisu atau mungkin bikin sarung gelas, macam-macam. Banyak sebenarnya kalau kita mau kreatif untuk kita buat, dan itu sesuatu hal yang saat ini pasar itu sangat mudah capai, Bang Lukman. Jadi 1, punya ide, 2, ayo ya untuk percaya diri menjalankan ide itu, ya udah take action, itu aja. Iya, baik. Terima kasih Coach Getty dan Bu Terima kasih Bu Resti, ya. Bang Lukman. Menariknya tadi ya, jangan menunggu tapi bergerak ya. Bergerak. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu ya Bu Resti ya dengan Rumah Tisunya. Thank you Mas Lukman, thank you Getty udah terima kasih aku. Bu Resti, sukses selalu. Coach, terima kasih. Terima kasih. Minggu depan kita akan hadirkan kejutan-kejutan lainnya untuk yes. para pendengar Pro 3 ya Coach ya. Yes.